pujian kita yang menyatakan melayani lebih semua. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
mendengar setiap pujian kami ini ya Bapa. Ajar kami senantiasa Tuhan melayani Engkau lebih sungguh lagi, mengasihi Engkau lebih sungguh lagi Tuhan, dan belajar mengampuni dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami akan memulai ibadah pasutri kami pada sore hari ini. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau datang hadir di tempat ini ya Bapa. Segala kuasa yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, yang hendak mengambil alih setiap segala konsentrasi kami Bapa, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kuasa-Mu yang mengalir saat sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan hamba-Mu yang melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan berapi lebih luar biasa lagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan salam satu dengan yang lainnya. Ada satu sobat kita yang setia. Saya bukanlah kesaksian. Ayo. Shalom kepada ibu semua. Ya. Saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa Bapak Ibu Saudara, terlebih lagi Bapak dan Ibu Gembala yang tidak henti-hentinya berdoa untuk khususnya anak kami di KM. Ya, kalau hari Senin itu tanggal 8 kami boleh mendengar pengumuman kalau anak kami ditolak, tidak diterima. Karena memang saya tanya sama panitianya, kriterianya kenapa sih bisa nggak diterima. Akhirnya dia suruh saya lihat di web, dan di situ saya lihat
kalau nilainya itu memang kurang sedikit untuk jurusan yang dipilih, dan untuk jurusan yang tidak dipilih dia bisa. Itu kan teknologi farmasi yang dia pilih, itu nilainya harus 68, sedangkan dia lulus dengan nilai kurang dari 65, kurang sedikit 65. Nah, tapi di tabel itu ada jurusan kimia analis itu 62. Akhirnya saya melobi. Saya bilang, Pak, kalau anak saya masuk ke kimia analis kan dia lewat tuh, harusnya 62, tapi kan dia 65. Saya bilang, boleh nggak Pak? Nggak bisa Bu. Karena kenapa Ibu nggak pilih jurusan yang satu itu? Saya bilang, saya nggak tahu. Kalau saya tahu, saya akan pilih. Saya bilang, saya nggak tahu kalau kita daftar itu harus bisa 2 jurusan gitu dengan sekolah yang sama. Jadi ya buat kita juga ya nanti untuk anak kita ke jenjang nanti ya. Jadi itu kalau memang ada beberapa jurusan kita bisa ambil 2. Sedangkan saya nggak tahu karena memang pendaftaran online ini kan memang baru bagi saya karena anak-anak selalu swasta maksudnya, dan waktu SMP pun karena zonasi nggak ada masalah gitu kan. Ya luar biasanya Tuhan. Secara manusia saya udah panik, saya udah bingung, saya cuma berdoa, Tuhan ini gimana nih saya bilang harus bagaimana gitu kan. Tapi saya tidak meniadakan kuasanya Tuhan, tidak sama sekali, saya tidak kecewa sama Tuhan. Seperti yang saya minta berdoa, saya saksikan beberapa minggu yang lalu, terserah kehendaknya Tuhan gitu kan. Akhirnya saya cuma bilang gini, jadi bagaimana Pak? Ya udah Bu, nanti saya tolong. Saya telepon Ibu, kata dia. Dia nggak bilang saya minta apa? Dia bilang nggak bilang dia tolong saya. Dia cuma bilang nanti ya Bu, kalau saya sudah agak santai saya telepon Ibu gitu ya. Saya cuma bilang Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Nah tapi secara manusianya kita harus siap ya. Saya harus siap mencari sekolah lain gitu kan. Akhirnya saya ngomong lah sama pimpinan saya. Besok saya bilang hari Jumat. Pada waktu hari Senin ya saya bilang. Hari Selasanya saya bilang ke pimpinan saya, kalau saya itu hari Jumat saya nggak bisa masuk kerja karena saya harus cari sekolah. Karena memang dari pertama tuh saya udah lapor dan pimpinan saya tahu gitu. Kalau anak kami Mika itu saya daftarin negeri dan dia saya bilang nggak diterima gitu kan. Akhirnya saya bilang hari Jumat saya minta izin. Puji Tuhan ya, saya tahu ini kuasa Tuhan. Malah antusiasnya dia responnya luar biasa gitu ya. Kenapa kamu mesti hari Jumat? Besok aja kamu cari sekolah gitu kan. Tapi saya ngomong ya nggak tahu nih mau ketemuan sama si bapaknya ntar malam gitu kan. Terus dia bilang ya udah kalau memang dia bisa bantu, dia mau berapa kamu kasih aja gitu. Saya cuma dalam hati ya Tuhan yang tahu keadaan saya kan. Saya bilang iya cuma nanti dia akan nego saya bilang. Dan malam itu nggak bisa ketemu. Dan puji Tuhannya dia bilang memang anak kami itu bisa masuk kimia analis karena memang kurang nilainya sedikit. Tapi kalau memang masih bisa mau di jurusan yang dipilih dia akan bantu. Ya saya cuma bilang Tuhan, kalau memang ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan jadi. Saya hanya menyerahkan kepada Tuhan. Saya nggak mau dengan jalan yang salah, saya menempuh sesuatu yang tidak dikenan sama Tuhan. Saya nggak mau. Tapi kalau memang ini Tuhan sudah kasih jalan buat anak saya untuk masuk ke sana, saya serahkan sama Tuhan. Singkat cerita, kita sudah ketemuan, dan akhirnya ada satu kesepakatan. Nah, saya lapor lagi sama bos saya tanggal 10 itu. Nah, dan puji Tuhannya sudah dapat kesepakatan yang harus kita deal gitu ya. Tanpa saya tidak berpikir apa-apa, maksudnya tidak berpengharapan sama manusia. Tapi dengan begitu luar biasanya. Ya. Saya hitungannya diganti lah gitu. Apa yang harus saya keluarkan saya diganti semua sama pimpinan saya. Saya semalam sempat nolak ya. Saya bilang nggak usah. Memang saya udah siap. Saya bilang saya udah mempersiapkan untuk
puji Tuhannya dia maksa gitu ya. Sekarang kalau itulah, kalau memang Tuhan mau kasih berkat kita ya, itu tidak bisa ditolak. Begitu juga kalau Tuhan mau kasih kita ujian, kita juga tidak bisa menolak. Ya, dengan sukacita saya bilang nggak apa-apa, saya punya, tapi dia bilang tetap dia mau bantu. Ya, kalau saya bilang bukan mau bantu sedikit, tapi memang seluruhnya diganti sama bos saya itu. Ya, memang selama ini memang dia orangnya baik, tapi saya tidak berharap secara manusianya, saya tidak mengandalkan manusia, tapi saya hanya mengandalkan Tuhan. Dan memang saya sudah siap gitu kan, secara biaya saya sudah siap. Nah, saya pulang ke rumah, saya cerita sama suami saya itu waktu tanggal 10. Saya cuma dalam hati, saya bilang Tuhan bersyukur. Sepertinya saya dikasih angpau nih besok saya ulang tahun, saya bilang. Ya sepertinya itu seperti itu kan, karena memang apa yang saya keluarkan diganti gitu kan, 100% gitu. Itulah puji Tuhan ya, kita ya sebagai anak Tuhan yang benar-benar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, bukan dengan andalan kita sendiri. Dan saya dalam hati memang saya ada, pertama ini saya ada pro dan kontra. Cuma saya terus berdoa. Suami saya juga bilang, ya kami juga terus berdoa, biar kehendak Tuhan yang jadi. Jadi memang telah selesai semua. Intinya anak saya Mikael bisa masuk ke sana, dan tadi juga sudah mengikuti mos gitu ya. Dan saya lihat juga bapaknya bertanggung jawab. Dia membimbing gitu, menuntun. Ya telepon saya, udah pergi belum anaknya Bu? Jadi sepertinya nggak dilepas gitu ya. Ya puji Tuhan, semua ini saya percaya semua karena kehendak Tuhan. Sekali lagi saya bilang terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang tidak henti-hentinya bantu saya, bantu anak saya dalam doa. Ya, Bapak dan Ibu Gembala, juga Floren yang seringkali saya repotkan ya, kemarin aja sempat minta tolong diprintin dong gitu, karena memang kita nggak bisa ngeprint di rumah meskipun ada laptop gitu ya. Itulah kesaksian yang luar biasa. Tuhan itu ajaib. Tanpa yang ada di pikiran kita pun, jalan yang Tuhan itu tidak terserah. Saya secara manusianya sudah ada tulisan tidak diterima gitu kan. Tapi saya langsung bilang, untuk dokumen bagaimana? Saya nggak mau di belakang hari nanti ada masalah. Oh itu urusan dia bilang. Karena memang dia panitia. Dia yang verifikasi, dia yang menginput data semua. Dia bilang itu urusan saya. Dan apapun yang saya dokumen yang memang harusnya ada, itu dia yang sudah buat semua gitu. Jadi memang Tuhan tahu kesibukan saya, Tuhan tahu kemampuan saya secara pribadi. Saya itu gaptek gitu ya. Kalau untuk harus nyari ini. Cuma memang kemarin ada sedikit kendala, saya suruh nyari titik koordinat. Sampai saya itu lihat di Google bagaimana caranya, sebisanya saya lah. Tapi puji Tuhan ya, saya bisa dapetin titik koordinat di dalam HP itu. Mungkin bagi sebagian orang itu biasa aja, tapi bagi saya itu luar biasa. Karena memang selama saya bekerja itu saya tidak menghadapi komputer. Yang saya hadapi adalah mesin-mesin produksi, karena saya di produksi. Jadi untuk secara digital komputer itu saya benar-benar lupa gitu. Tapi itulah luar biasanya Tuhan. Tuhan yang senantiasa kasih saya hikmat, Tuhan yang senantiasa kasih saya rasa berserah kepada Tuhan. Saya tidak menggerutu, saya tidak memilih anak saya malah bilang suami saya, sudah papi, anaknya jangan diomelin. Kalau dia nangis ya, dia nangis. Karena memang secara ini kan dia pasti, ya itulah mungkin agak gimana ya, kita terlalu percaya diri gitu. Gak mungkin ini karena gak diterima, karena kalau dilihat dari nilainya, nilai dia itu besar. Tapi ternyata bukan itu, bukan dari nilai saja. Dari nilai hanya diambil 35%, sedikit sekali. Tapi dari minat dan bakat pada waktu dia diwawancara, tes fisik semua, itu yang besar yang diambil. Kita kan nggak tahu ya, tapi ya itulah. Setelah saya lihat secara detailnya itu skornya yang dia dapat, itu banyak detailnya. Dan saya cuma bisa, Tuhan, saya hanya bisa mengandalkan Tuhan. Tapi kalaupun memang anak saya nggak bisa masuk ke situ, Tuhan yang kasih jalan. Tuhan yang kasih kemana nih saya mesti
biayanya saya lebih percaya Tuhan sendiri yang menyediakan, dan itu terbukti semua. Ya, puji Tuhan, biar semuanya ini boleh berjalan bukan dengan hikmat secara pribadi saya, tapi Tuhan yang menuntun. Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo, ada lagi, waktu masih banyak. Jika tidak ada, saya ingin menambahkan sedikit kesaksian dalam keluarga kami, yang dimana keluarga kami ini memang sedang diberikan pencobaan yang lebih luar biasa yang gak henti-hentinya. Hari Senin kemarin itu kami ke Anissa untuk cek mata Pak Edi Paulus yang bagian kanan. Puji Tuhan sudah bagus, tapi mata sebelah kirinya mengalami masalah. Jadi dokternya bilang sebelum parah seperti yang kanan, Bu, saya rujuk ke Mayapada. Singkat cerita, kami ke Mayapada untuk mendaftar. Sepanjang perjalanan itu Pak Edi bilang begini, coba ya, jangan sampai saya langsung dibenahi lagi mata saya. Kenapa? Kata saya, kalau nanti langsung dirapikan lagi, otomatis dia harus menganggur lagi, nggak kerja lagi. Saya bilang, berdoa saja sepanjang jalan. Sampai di tempat tujuan kami, puji Tuhan, setelah daftar, susternya berkata, Pak, nanti minggu depan baru Bapak balik lagi ke sini. Saya bilang, puji Tuhan. Karena kalau terlalu lama ditinggalkan pekerjaan itu pasti akan terbengkalai. Singkat cerita, sudah didaftar, kami balik ke rumah. Hari Selasa pagi sekitar 1:30 itu, ternyata di kampung saya itu abang saya yang di atas saya kena serangan jantung. Dan saya mendapatkan kabar itu jam 7:30 pagi melalui adik saya yang saat ini memang masih di kampung karena dalam rangka pesta tahunan bulan 7 kemarin. Jadi mereka masih di kampung sampai hari ini. Di situ saya bilang, apa yang harus lagi saya pikirkan ini Tuhan. Dalam satu sisi pemulihan belum terjadi Pak suami saya, dalam satu sisi lagi abang saya kena serangan jantung. Tetapi saya satu yakini dalam iman saya bahwa segala sesuatu pencobaan yang diberikan bagi keluarga kami tidak melebihi dari kekuatan. Singkat cerita, hari Selasa sorenya Pak Edi itu mau berangkat ke Cilegon. 3:30 seperti biasa, memang setiap berangkat dia balik ke Cilegon itu baik pagi maupun sore pasti akan selalu disertai dengan doa. Karena bagi saya mengawali sesuatu itu adalah berdoa. Sekitar jam 5 dia telepon saya, dia PC saya. Saat itu saya masih mengerjakan pekerjaan rumah, dia telepon saya. Dia bilang, Ma, saya ditabrak orang. Dalam satu sisi saya bilang, Tuhan ini apa lagi? Yang tadi aja istilahnya saya masih belum tenang memikirkan abang saya di kampung, datang lagi yang ini. Saya bilang, Tuhan apa lagi? Saya hanya berkata, kamu ada luka tidak? Oh tidak, puji Tuhan. Saya bilang, sebelah mana yang kena? Sebelah kiri. Saya bilang, yang penting kalau masalah mobil nanti biarkan Tuhan yang mengganti semua. Tetapi satu yang saya imani bahwa jikalau tadi di sebelah kanan itu kena, sementara mata yang kanan juga masih dalam pemulihan, apa yang akan terjadi saya tidak tahu. Malamnya saya hanya telepon dengan sahabat saya Ibu Simanjuntak yang senantiasa memberikan saya kekuatan. Saya menceritakan semuanya, kronologinya, dia hanya memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada saya. Dia berkata, sabar. Di dalam setiap pencobaan ada rencana Tuhan yang lebih indah yang kita tidak tahu. Saya hanya bersyukur ya,
Bisa diberikan lagi saya tugas untuk WL. Hari Rabu saya cerita lagi ke Ibu Gembala, begini loh tante, sudah ambil saja. Tapi saya minggu kemarin saya WL tante, enggak apa-apa, ambil saja. Di saat saya itu memimpin pujian di hari minggunya, jujur, kalau bisa saya ingin mencuri lebih lagi, karena secara batin nggak kuat. Tapi Tuhan memampukan kami melewati ini semua. Dan saya bersyukur Pak Edi bilang begini, sudah mah, saya pun nggak mulai sekarang pakai obat tetes mata. Kenapa? Masa kamu aja yang bekas operasi jahitan terluka semua bisa sembuh tanpa operasi kembali? Masa saya mata saya saja tidak disembuhkan oleh Tuhan? Saya bilang imani saja. Setiap kamu ingin melakukan aktivitas, katakan dengan iman kamu bahwa kamu pasti akan sembuh. Dan obat-obatan yang diberikan oleh dokter kepadanya yang banyak sekali, semua sudah dibuang pada hari Selasa itu, dibuang semua. Sampai hari ini dia tidak menggunakan obat tetes mata apapun. Saya cuma berkata, imani, kamu pasti akan sembuh. Inilah kesaksian dari keluarga kami beserta dengan keluarga Ibu Lili. Kiranya kesaksian kami ini senantiasa memberikan kita kekuatan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada tangan Tuhan dan rencana Tuhan yang terbaik. Kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Saya masukkan lagi untuk sama-sama bangkit berdiri. Seperti wanita yang mengurapimu Tuhan, kami senantiasa duduk diam di bawah kaki-Mu Yesus, merasakan kasih, kuasa dan urapan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih. Seperti wanita mengurapi
baik untuk menerima firman-Mu, dan kami percaya ketika firman Tuhan disampaikan, Engkau sedang mengerjakan sesuatu kepada keluarga kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami sekalian dan berkati waktu pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Mari kita baca ayat ini bersama. Efesus 5 ayat 15 dan ayat 16, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang lupa, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan. Minggu yang lalu saya sampaikan bahwa keluarga kita ini harus menjadi keluarga yang terampil. Artinya, jadikanlah keluarga kita ini yang terus mengalami perubahan, yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sebab kalau tidak, waktu yang kita pergunakan itu akan hilang begitu saja. Saya ingat Ibu Gembala ini pernah sampaikan kepada anak-anak, kita ini berjuang terus melawan waktu. Waktu yang terus berjalan ini kita harus terus melaluinya dengan baik. Jadi jangan pernah kita membiarkan atau melepaskan waktu itu berjalan tanpa ada sesuatu yang kita ikuti, kita kejar di dalamnya. Dan saya selalu tidak setuju begini, bahwa jangan hidup itu hanya mengalir gitu. Tapi kita harus bergerak, kita harus berjuang. Saya ingin sampaikan begini, bahwa waktu itu terlalu singkat untuk kita biarkan berjalan gitu. Waktu itu begitu singkat untuk kita biarkan dengan berbagai macam pendiaman-pendiaman gitu. Nah, yang harus kita pikirkan adalah begini, bahwa keluarga kita itu harus punya sebuah perencanaan. Kita itu harus punya sebuah visi. Kita itu harus punya sebuah tujuan, punya perencanaan yang terukur. Semisal, kemana sih tujuan keluarga kita? Akan seperti apa keluarga kita 1, 2, 5, 10 tahun yang ke depan? Jika kita tidak mengubah apapun hari ini, jika kita tidak melakukan apapun hari ini, pertanyaan besarnya adalah, apakah
masa depan kita itu akan berubah, akan berbeda. Sebab orang kebanyakan berpikir begini, nanti kan akan berubah dengan sendirinya. Itu sebabnya seringkali kita lelah menjalani hidup ini. Itu sebabnya kita sering capek menjalani kehidupan ini. Kemarin saya tanya kepada papi mertua saya. Papi mertua saya itu kemana-mana gandengan tangan. Selalu tuntun gitu. Ditinggal sedikit handphone itu tidak berhenti berdering. Ditanya lagi ngapain, di mana gitu. Saya tanya, pernahkah berantem? Jawabnya apa? Sering. Wah, sering katanya begitu. Kita kan juga begitu ya. Kelihatannya antem-antem saja, tapi kita sering mengalami gesekan. Nah, saya ingin sampaikan begini, kalau keluarga kita hanya diisi oleh hal-hal begitu, monoton terus begitu, kita capek berumah tangga, kita lelah berkeluarga. Mari kita mulai memikirkan begini, apa sebenarnya yang akan kita kejar di depan itu? Hari ini kita harus melakukan sesuatu gitu. Harapannya adalah supaya masa depan keluarga kita bisa berubah. Waktu itu tidak bisa mengubah keberadaan keluarga masa depan kita. Yang bisa mengubah adalah perilaku, tindakan kita hari ini. Sekecil apapun Bapak Ibu Saudara gerakan langkah perilaku kita, saya percaya kalau ada takut akan Tuhan, masa depan kita pun akan mengalami satu perubahan yang besar. Itu sebabnya di dalam keluarga kita itu kita harus memiliki keterampilan. Apa yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan. Saya ingat Gus Dur itu punya statement luar biasa. Dia berkata begini, sebenarnya tidak ada masalah yang besar. Yang pertama, nah karena gak ada masalah yang besar, kenapa dipikirkan? Gitu. Yang kedua, masalah itu besar. Karena masalah itu besar, kita nggak terjangkau. Dia bilang, kenapa harus dipikirkan hal-hal yang besar? Gitu. Jadi hidup itu begitu sederhana. Tetapi yang sederhana itu kita tidak boleh biarkan berjalan mengikuti arus. Tapi harus kita setting sedemikian rupa. Saya ingat ada seorang pendeta muda, dia bilang begini, kaya itu adalah hak saya. Saya komen, Anda luar biasa, selamatnya. Makanya Pak Filipus Sugito itu ketika dia bersaksi di depan, dia katakan saya ingin menjadi wali kota gitu. Dari mana gitu, asal usulnya. Dia pangkat RT pun belum, hansip pun belum. Tapi dia ngomong di depan sini, saya ingin jadi wali kota. Kemarin saya ingatkan lagi, ingat ya gitu. Kamu pernah bersaksi di depan ingin jadi wali kota. Saya sedang mempercayai itu hal-hal yang sifatnya dahsyat besar. Meskipun dia belum melalui hal sekecil apapun. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, gitu. Ada satu lompatan-lompatan berpikir yang besar
Nah, ini yang perlu kita kerjakan gitu. Coba mari kita berpikir sejenak. Umur kita sudah sekian gitu. Kita mau ngapain dalam umur yang sekian itu? Kaki yang sudah mulai rapuh ya, tangan yang sudah kemakan oleh asam urat ya, yang setiap malam harus minum obat kolesterol, darah tinggi. Kalau saya tambah banyak lagi Bapak Ibu. Belum daun sukun saya minum, belum daun telang saya minum tiap pagi gitu. Tambah begitu. Tapi jangan sampai kita lemah terhadap kelemahan-kelemahan itu. Coba dipikirkan, mau apa itu sebenarnya ke depan? Supaya pada akhirnya kita tidak menyesal menjalani hari-hari kita. Mengapa kita perlu membuat rencana strategis dalam hidup kita ini? Saya memberikan pemahaman begini, belum terlambat Bapak Ibu, usia kita ini belum terlambat. Lihat ya, tokoh-tokoh besar dunia, mereka mengawali karir hidupnya di atas usia 60 tahun. Nelson Mandela berapa tahun? 70-an kan dia baru jadi orang nomor 1. Bisa cek di Google, orang-orang yang usia 70 tahun itu malah mereka jadi orang-orang sukses, jadi orang-orang berhasil, jadi orang-orang hebat. Itu berarti mereka sedang mempergunakan masa waktu hidupnya itu dalam sebuah perencanaan yang baik. Saya berharap begini, apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita buat? Mari kita kerjakan dan mari kita buat. Perencanaan itu akan membantu kita fokus gitu. Kalau selama ini keluarga kita itu seperti menebar jalan ya. Kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, kita kabur saja. Tapi perencanaan strategis itu akan memfokuskan kita begini, kemana kita harus menebar gitu. Apapun profesi kita Bapak Ibu Saudara, apapun profesi kita perlu membuat perencanaan dalam hidup ini. Supaya apa? Kita itu tidak lambat. Kemarin saya mendengar ya, kalau Bapak Ibu ikut di YouTube itu Sinau Urip ya. Ada yang ikut? Enggak ya? Sinau Urip itu namanya Mas Adi dari Jawa Tengah, dari Pati. Itu mengumpulkan orang-orang yang gangguan jiwa di jalan. Visinya adalah mengembalikan kepada keluarganya. Yang terakhir itu kemarin saya lihat alumni UGM tahun 83 bagian psikologi itu berada di jalanan, Nah, UGM waktu itu rupanya memang berat untuk lulus. Nah, dia berakhir pembuatan skripsi, dia tidak sanggup. Dia tidak sanggup membuat skripsi karena memang terlalu sulit baginya. Hanya lulus pada waktu itu 35-30% dari sekian banyak mahasiswa. Dia katakan begitu. Nah, karena dia berpikir idealis, akhirnya dia tinggal di jalanan. Tapi saya melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, dia punya sebuah dalam menjalani hari-hari itu di jalanan, dia itu punya sebuah planning gitu, punya sebuah rencana kerja.
bagaimana menyikapi lampu merah. Dia tahu menyikapi persoalan-persoalan yang ada di jalanan. Dan dia tahu bagaimana memilih dan memilah itu semua. Bagaimana ia meletakkan dasar-dasar atas pemikiran-pemikiran dari apa yang ia lihat. Saya lihat hebat ini orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu bagian yang terpenting gitu. Ini yang sering kali saya katakan. Kalau kita membuat perencanaan, apalagi perencanaan yang strategis untuk mengkonfirmasi proses supaya kita lebih tajam mengarahkan keluarga kita, bukan berarti kita sedang membalikkan Tuhan, bukan berarti kita sedang tidak mengikut sertakan Tuhan atas perencanaan-perencanaan hidup kita, atau kita sedang meninggalkan Tuhan. Tidak. Tapi justru kita sedang mengkonfirmasi rencana Allah di dalam hidup kita ini. Bapak Ibu Saudara, tidak pernah terlambat menurut saya. Bukankah Efesus pasal yang kelima ayat 15-16, hendaklah kamu hati-hati dalam menjalani hidupmu. Jangan menjadi orang tidak bijaksana, tetapi jadilah orang yang bijaksana. Pergunakanlah setiap kesempatan yang ada. Pergunakan setiap kesempatan. Pergunakan kesempatan sekecil apapun. Jangan sia-siakan itu. Sebab kesempatan yang kecil itu seringkali kita abaikan karena kita anggap dia tidak berharga. Karena kita anggap apalah gitu, apalah arti sebuah kesempatan yang kecil. Kemarin saya isi bensin di depan ini ya. Ada orang pengamen datang ke saya, dia bawa gitar. Saya lihat dia, Pak capek, Pak istirahat. Ya saya juga isi bensin kok, ini bukan rumah saya bilang begitu. Dia duduk, dia ngitung uang. Sehingga uangnya itu ada 200-an, ada 100-an. Masih ada orang yang ngasih 200, 100 perak gitu sama dia, dikumpulkan gitu. Nah, Ibu Gembala kan nyuruh saya beli disinfektan gitu. Wah, saya datang ke apotek kemana-mana, rupanya disinfektan itu sudah ditarik dari peredaran, sudah tidak ada lagi. Nah, ini coba ngobrol dengan saya, ini seorang pengamen ini. Saya lihat muda, tapi sepertinya sudah berkeluarga. Hebat gitu loh cara bicaranya. Cara dia merencanakan keluarganya itu saya bilang hebat. Kata-katanya manis gitu. Meskipun saya ngisi bensin gitu, tapi dia pergunakan waktu itu untuk bicara dengan saya. Nah, saya ada sedikit sisa uang. Saya bilang, nih ya, ada sedikit saya tambahin. Bapak terima kasih Pak. Terima kasih, ini ya kok semoga berkah ya. Amin, saya bilang begitu. Ibu Gembala kalau di jalan ya ngasih uang itu, doain Bu gitu. Minta doa yang banyak gitu. Doain Bu yang banyak gitu. Saya nggak minta doa berkat, tidak. Tapi paling tidak mengulurkan sesuatu kepada dia itu sudah sesuatu yang luar biasa. Saya lihat dia mempergunakan kesempatan gitu dia masuk. Bapak Ibu Saudara, apa itu sebenarnya perencanaan strategis? Memberikan sebuah gambaran yang jelas.
rencana itu bukan sesuatu yang muluk-muluk. Perencanaan itu bukan harus sesuatu yang misterius gitu. Kalau ditanya istrinya, "Ri, rencana kita apa?" "Udah, nanti dengan sendirinya. Nanti dengan sendirinya tahu. Yang penting hati dulu ini." Nggak boleh begitu. Perencanaan itu harus kelihatan gitu. Harus dijabarkan. Mau apa dan seperti apa. Perencanaan itu harus realistis. Tidak boleh muluk-muluk. Yang bisa dikerjakan, bukan apa yang tidak bisa dikerjakan. Kadang-kadang kita membuat rencana itu terlalu besar. Wah, nanti saya mau ke Amerika, ke Alaska, ke Gunung Fujiyama. Terlalu muluk-muluk. Bilang aja saya mau ke Gunung Salak gitu kan. Itu lebih realistis gitu. Biayanya berapa? Siapa yang mau diajak? Apa tujuannya ke sana? Kelihatan gitu. Jangan yang terlalu besar, jangan yang terlalu tinggi, sederhana. Bukan sesuatu yang rumit, bukan sesuatu yang memakan waktu. Itu harus cepat gitu. Karena Bapak Ibu Saudara, kenapa kita kalah dengan orang-orang lain? Karena mereka perencanaannya jelas dan terukur. Sementara kenapa kita sepertinya ketinggalan langkah gitu? Karena memang kita tidak punya perencanaan yang matang. Kita ini hanya mengalir begitu saja. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kalau hanya mengalir saja, mengharapkan angin yang menggerakkan kita, mengharapkan orang untuk mendorong kita, bahaya. Orang lain sudah maju 1000 langkah, kita 2 langkah pun masih maju mundur. Masih maju mundur begitu saja. Orang lain sudah begitu cepat melangkah. Kenapa sih saya seringkali mendorong rumah tangga keluarga kita untuk begini? Supaya pada akhirnya pencapaian kita itu sesuai dengan waktu targetnya Tuhan. Saya lupa namanya di Alkitab, saya cari belum ketemu. Apa Daud atau siapa begitu? Dia usianya udah tua, kalau ingatkan ada bapak ibu yang dia sudah tua. Atau Yosua atau siapa, dia usianya sudah senja. Tapi ada daerah-daerah yang belum dikalahkan gitu. Tuhan itu marah kepada dia. Usianya sudah tua, tapi belum banyak daerah yang dilawan, dibebaskan. Tuhan menuntut tidak melihat seberapa usia tuamu, tapi kamu lebih banyak mempergunakan waktu untuk santai. Nah, saya berharap begini, mari kita ciptakan daya ledak itu di dalam keluarga kita. Kita buat satu perencanaan agar keluarga kita itu menjadi keluarga yang kreatif gitu. Sehingga pada akhirnya keluarga kita ini punya perencanaan yang strategis begitu, menularkan dampak kepada generasi kita. Nah, perencanaan yang strategis itu harus mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Itu ruang lingkupnya. Dan perencanaan itu harus didefinisikan dengan jelas. Harus detail, harus terukur gitu. Ya seperti tadi saya katakan, mau ke Sukabumi, ke Gunung Salak, dari sini butuh dana berapa, lewat mana, direncanakan dengan matang, terukur begitu. Nah, perencanaan
membantu semua orang untuk pada akhirnya mendorong kita bisa mengambil satu keputusan mana sih yang penting gitu. Karena acap kali kita menganggap semuanya itu penting. Karena kita anggap semuanya itu penting, maka kita anggap ya sudahlah, kita jalan begini saja. Karena ini penting, ini penting, ini penting, ini penting. Tapi perencanaan strategis itu akan menolong kita untuk kita tahu memilih mana di antara yang penting itu, prioritas mana, sehingga kita bisa mengambil keputusan. Ini yang akan kita buat, ini yang akan kita kerjakan hari-hari ini dan seterusnya. Nah, perencanaan yang strategis dalam keluarga ini juga akan menolong kita, membantu kita untuk kita dapat fokus bergerak ke arah yang sama. Suami istri gerak langkahnya harus sama, tujuannya harus sama. Tidak boleh yang suami ke kanan, istri ke kiri, atau lurus atau ke belakang. Kalau mau ke belakang semua. Kalau mau ke depan semua. Karena ke depan ke belakang itu merupakan apa rencana kita, di mana Tuhan kemudian juga akan menyertai dan akan menyampaikan kita kepada satu kesuksesan yang memang kita akan tuju. Nah, karenanya menurut saya Bapak Ibu Saudara, inilah pentingnya. Dan yang lebih daripada itu adalah kita diajak untuk berpikir itu apa? Kritis tentang kehidupan ini. Saya ingat Buya Sakur sebelum dia meninggal. Buya Sakur itu temannya Gus Dur ya. Rupanya dia orang hebat. Buya Sakur itu orang hebat. Dia sampai bilang begini, ya jangan takut murtad gitu kan. Jangan takut murtad, karena dia bilang beragama itu menurut mereka ya, beragama itu dipegang itu sakit, dilepaskan itu berakibat fatal. Jadi dalam hidup kita ini sebenarnya ketika kita berencana kepada sesuatu, kita sedang membudayakan berpikir kritis terhadap kehidupan ini. Jadi seandainya ada kesempatan terkecil sekalipun, ada peluang sekecil apapun, mari kita hargai kesempatan dan peluang itu. Jangan kita abaikan, jangan kita sia-siakan kesempatan yang kecil itu, karena justru dari situlah Tuhan akan terlibat di dalamnya. Dan apa yang tidak pernah kita pikirkan dari kesempatan, dari waktu yang kecil itu, Tuhan akan menunjukkan satu jalan yang besar kepada kita, sehingga pada akhirnya kita akan mengalami lawatan penyertaan Tuhan, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mari jadikan kita, keluarga kita ini memiliki visi yang jelas, punya sebuah perencanaan yang terukur, sehingga kemudian keluarga kita tidak berjalan ngambang, tidak berjalan sempoyongan, tidak berjalan asal-asalan, tetapi keluarga kita berjalan menapak dengan baik. Dan saya percaya Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Tuhan memberkati. Ibu Gembala berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan pada saat hari ini. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang Tuhan sudah
satu tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika hidup kami berikan yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak persoalan yang seringkali silih berganti harus kami hadapi. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Ketika kami melangkah, ketika kami berjalan Tuhan, menjalani kehidupan kami, biarlah Tuhan kami punya satu tujuan yang jelas. Ketika satu tujuan yang jelas bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong setiap perjalanan kehidupan kami. Berkati rumah tangga kami Tuhan, suami istri, orang tua, anak-anak. Kami percaya Tuhan, biarlah hidup rumah tangga kami adalah kehidupan rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Kehidupan rumah tangga kami adalah kehidupan rumah tangga yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan ketika kami belajar berjalan bersama dengan Tuhan, setujuan bersama dengan Tuhan, maka kami yakin dan percaya anak dan cucu kami adalah mereka menjadi anak cucu yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk belajar hidup bijaksana, belajar kami untuk belajar berjalan bersama Tuhan dan dalam kehidupan yang arif di dalam setiap kehidupan langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Memberkati rumah tangga kami, memberkati Tuhan pekerjaan usaha kami, kesehatan kami, bahkan anak-anak kami, bahkan anak cucu mantu kami. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih Bapak Gembala atas kebenaran firman-Nya. Kita memberikan persembahan. Saya menerjunkan untuk menjalankan persembahan. Mari kita bersatu. Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kami boleh melakukan ibadah kasih beri sama para hamba Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam pendirian kami, dalam pengambilan Tuhan, dan dalam pekerjaan Tuhan tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus dan kemudian bersyukur. Haleluya. Amin. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tangan bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih untuk semua persembahan Bapak Ibu Saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Puji Tuhan. Shalom. Pengumuman untuk Sabtu depan ibadah Romanita dilayani oleh Royal Ibu Galingging. Firman Tuhannya dengan kasih Tuhan Ibu Pendeta Muda Novianto, Kolektor Ibu Chandra. Terima kasih untuk bikin pengumuman. Silakan kepada hamba. Baik, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita dalam doa. Berkati rumah tangga keluarga kami Tuhan, yang kami harus jalani dengan baik, dan Roh Kudus memampukan dan menolong kami
agar keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Izinkan kami untuk hidup sesuai dengan rencana-Mu, agar kiranya nama-Mu selalu dipermuliakan. Kau beri kesehatan, kekuatan yang baru kepada kami. Tuhan mengarahkan seluruh berkat dan kemurahan Tuhan kepada kami. Kau berkati kami sebagai suami istri, memberkati anak-anak, memberkati rumah tangga keluarga, memberkati usaha dan pekerjaan kami. Kami percaya berkat pertolongan dari Allah berlimpah mengalir atas seluruh hidup kami, sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah sebentar anak-anak muda dan besok ibadah sekolah minggu ibadah raya, Tuhan yang memberkati. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan